Direktorat Rumah Swadaya ada beberapa program bantuan, ada 4 tepatnya. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan fasilitas klinik rumah swadaya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Grafika. Selamat pagi Sobat FTFGM. Nggak usah bosan-bosan ya. Ketemu lagi bareng saya Dwi Kusmiranti. Kali ini kita kedatangan 2 tamu spesial yang saat ini beliau ini adalah dari Kementerian PUPR. Beliau juga sebagai Ketua Tim Klinik Rumah Swadaya Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa 3 dengan Bapak Sekar SST. Selamat pagi Bapak Sekar. Selamat pagi Mbak Dewi, selamat pagi Sobat FT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kenal dengan saya Sekar dari Klinik Rumah Swadaya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3. Oke Bapak, terima kasih banyak. Bapak, gimana perjalanan dari bawah ke lantai 3 ini? Cukup menegangkan atau santai atau gimana ini? Perjalanan cukup menyenangkan. Tadi saya sempat ke yang lama, terus ke yang baru. Oke. Nah, ini masalahnya kalau bukan mantan UGM. Baik, kalau lantai 3 sih mungkin nggak masalah ya Pak. Coba nanti Bapak sekali-sekali jalan-jalan ke SGLC lantai 11 itu menggunakan tangga. Oke ya Pak. Siap. Baik, Sobat FTFGM, satu lagi ya kita ketemu narasumber yang spesial banget, Bapak Jimli Alfarabi STMT IPM. Beliau adalah manajer layanan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dan alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jimli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dwi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Terlihat Pak, dari wajah-wajah Bapak ini mesti alhamdulillah sehat semua ya. Insya Allah sehat Mbak. Gimana setelah selesai melanjutkan studi S3-nya Pak? Insya Ya. Allah ilmunya nanti bakal bisa dimanfaatkan buat sekitar ya Pak? Ya insya Allah Mbak. Memang kan kalau kita udah selesai kan ya memang harapannya bisa dipakai gitu ya. Iya, betul sekali. Ini sebelum kita masuk ya Sobat FTUGM, kita kepengen tahu ya Pak Jimli dan Pak Sekar ini asalnya mana dan tinggalnya di mana. Pak Sekar di mana ini Bapak domisilinya saat ini? Saya sebagai orang perumahan ya yang biasa bangun rusun, saya tinggalnya di rusun. Di Rusun juga. Kebetulan di Jogja ini ada namanya Rusun ASN untuk PUPR. Oh. Ada di Maguwoharjo. Di Maguwoharjo, baik, oke. Saya juga kayaknya pengen main-main ke sana deh ya. Sobat FTUGM juga harus juga main ke sana. Siapa tahu nanti bisa memanfaatkan perumahan yang ada di sana. Kalau Pak Jimli di mana untuk domisilinya? Saya di Sleman Mbak. Di Sleman Di juga. Sleman saja saya. Oh, di Hanya sekitaran kampus saja. sekitaran saya. kampus. Oh, berarti cukup jauh ya, sangat jauh. Kalau saya deket banget Pak. Jadi di daerah deket pantai Bantul, daerah Bantul, deket pantai Pandansimo itu. Nggak tahu ini jauh apa dekat. Baik, Sobat FTUGM, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel FTUGM. Oke, kali ini tema kita adalah klinik rumah swadaya. Sobat FTUGM pasti kepengen tahu juga kan, klinik rumah swadaya itu apa sih? Ini kayaknya untuk Pak Sekar deh, karena kaitannya dengan rumah ya. Gimana Pak, klinik rumah swadaya itu seperti apa ya? Kalau menurut Permen PU nomor 7 tahun 2022, klinik rumah swadaya adalah upaya pemerintah dalam hari ini Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3 membantu masyarakat MBR dalam mendirikan rumah secara swadaya yang memenuhi kaidah-kaidah teknik dan memenuhi syarat kesehatan. Jadi kita membantu dalam arti melayani. Nah, di dalam Direktorat Rumah Swadaya ada beberapa program bantuan, ada 4 tepatnya, ada BSPS, ada Sarhunta, ada BPPS. Ini bantuan, tapi kita layanan. Artinya pemerintah tidak menyertakan uang di situ. Oh, tidak menyertakan uang tuh maksudnya berarti sudah ada kayak semacam kayak kalau di sekolah ada beasiswanya gitu atau seperti apa Pak? Tidak, kalau bantuan itu kan di program lain pemerintah memberikan uang.
Oh, BSPS oke. misalnya memberikan 20 juta. Iya. Kemudian Sarhunta itu sampai 100 juta. Tapi kalau ini layanan benar-benar kita cuma memberikan eh, vokasi ya, sekedar bantuan layanan teknis. Oh, bantuan layanan teknis aja. Jadi gratis seperti itu Nah, intinya. monggo, Oh, oke, sobat. baik. Tapi tujuannya untuk apa, Pak ini? Tujuan adanya klinik swadaya ini, rumah swadaya ini tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi itu membantu masyarakat yang sedang atau ingin membangun rumah secara swadaya supaya memenuhi Hmm, kaidah-kaidah teknis. oke. Karena banyak masyarakat membangun rumah itu ini yang belum memenuhi kaidah-kaidah teknis. Oh, yang belum memenuhi. Oke. Ini makanya saya masih meraba-raba nih seperti apa gitu kan tujuan tadi Sobat FT sudah dengarkan ya, tujuannya seperti itu. Tapi mungkin kan tidak semua masyarakat ya, Pak ya. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan fasilitas klinik rumah swadaya ini ya, atau ada tertentu saja masyarakatnya mungkin? Ada 2 parameter yang harus dipenuhi bagi sobat FT yang ingin membangun rumah. Pertama, dia harus masyarakat berpenghasilan rendah. Oh, Kedua, rumah sederhana. Kalau menurut Kepmen PU 411 tahun 2001, masyarakat sederhana ini di luar Papua dan Papua Barat adalah berpenghasilan 6 juta untuk yang masih lajang dan 8 juta yang sudah berkeluarga. oh, oke. Kalau menurut PP 16 tahun 2021, rumah sederhana satu lantai itu sampai dengan luasan 72 meter persegi, untuk yang 2 lantai sampai dengan 90 meter persegi. Jadi Baik, baik. rentangnya sebenarnya enggak enggak kecil Nggak gitu ya, kecil, cukup oh besar. cukup besar ya Pak. Jadi nggak Luas ya. nggak RSSSSS yang selonjoran aja udah sempit ya Pak. Jadi Cepat cukup gitu ya. bagus juga nih Sobat FT UGM ya. Jadi memang rentangnya cukup besar ya Pak ya itu ya. Jadi tidak membuat rumah ini juga tidak ya seadanya seperti itu. Tapi memang dipikirkan banget untuk kondisi luasnya dan lain-lain. Terus ini kalau tadi syaratnya kan yang berpenghasilan rendah, itu ada kewajiban yang mengikat nggak Mbak? Misalnya masyarakat sudah ditentukan, terus adakah mungkin kewajiban-kewajiban mereka yang memang mungkin terikat dengan agenda ini, klinik ini? Tidak ada. Oh, tidak Selama ada. masyarakat itu memenuhi 2 parameter itu, 2 parameter. maka kita siap untuk membantu. Oke, oke. Terus kalau sekarang kan udah zamannya online. Ini kira-kira di mana sih Pak masyarakat bisa memperoleh informasi ini gitu? Kita juga ada yang offline, tapi juga ada online. Kalau Iya. online kita ada website Iya. Klinik Rumah Swadaya. Klinik Rumah Swadaya. Kemudian ada di beberapa sosial media, baik TikTok, Facebook, kemudian Instagram, hampir semua Sosial ada. media. Oke. Klinik Rumah Swadaya BP2P Jawa 3. Oke. Kemudian kita juga menyediakan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp. Oh, iya ya. Jadi itu boleh di-share kemana-mana Pak, nomor WhatsApp-nya? Boleh, bahkan Boleh kita ya? berharap melalui podcast ini, Ya. sobat-sobat FT juga ikut membantu kita mensosialisasikan, men-share Oh. nomor-nomor WA kita. Boleh. Nanti Dwi siap bantu Pak untuk share nomor WhatsApp-nya. Nanti mungkin juga bisa ya kita letakkan di ini Pak di bagian deskripsi nanti di podcast kita hari ini. Nanti bisa sambil disebutkan Bapak nomor WhatsApp-nya. Mungkin Sobat FT juga ingin mendengarkan atau ingin mencatat ya untuk kontak WhatsApp-nya. Mungkin bisa sambil disebutkan Bapak. Boleh, Mbak. Iya. Bentar. Saya juga nggak hafal, Mas. Oh iya. Harus melihat contekan dulu ya Pak. Harus contekan dulu. Baik, Udah baik. gitu contekannya susah ya. Contekannya susah, ada masalah Pak. Jadi memang kayak di Fakultas Teknik ya Pak Jimli ya. Jadi kita juga punya sosial media yang ada IG, ada Facebook, Twitter, terus juga YouTube, channel YouTube. Jadi kita bisa mempromosikan klinik Rumah Swadaya ini. Jadi memang klinik ini tadi seperti yang disebutkan khusus masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu ya. Baik. Sudah nemu Pak nomor WhatsApp-nya? Mungkin bisa disampaikan Pak ke Sobat FT nih. Ini nomor WhatsApp yang bisa dihubungi 0821 0821 mana ya?
Ini 3719 3719 1145. 1145. Oke, nanti kita juga catat ya Pak di deskripsi boxnya supaya nanti Sobat FT juga gampang untuk menghubungi untuk agenda kita yang pada pagi hari ini di Klinik Rumah Swadaya. Pak, Dwi itu pengen tanya nih, kira-kira kapan sih klinik Rumah Swadaya ini akan dilaksanakan? Sudah dilaksanakan. Oh, sudah dilaksanakan ini. Jadi launchingnya itu 10 Maret 2022 ini. 10 Maret 2022, oke. di-launching. Tapi sebelumnya itu kita sudah menjalin komunikasi dengan Fakultas Teknik. Fakultas Teknik, nggih. Kemudian kita bekerja sama dengan Fakultas Teknik, dengan BTN dan pemerintah daerah. Sampai kapan Pak akan diselenggarakannya ini? Mungkin sampai Permintaan atau? Bukan, sampai Kementerian PU tutup mungkin. Wih, oh gitu. Berarti akan berlanjut terus dan seterusnya ya Pak? Seterusnya. Oh Ini akan gitu. layanan yang selalu ada. Layanan selalu ada. Jadi ini seperti membuka layanan konsultasi seperti itu ya? Betul. Seperti itu juga. Oke. Jadi untuk agenda ini tuh tidak ada rentang waktu tertentu, cuman sampai kapanpun. Artinya Sobat FT juga misalnya sekarang belum bisa konsultasi atau belum bisa membangun seperti apa, akan berlanjut terus untuk program ini. Jadi insya Allah teman-teman Sobat FT ini nggak akan kehabisan untuk kayak misalnya kayak sel kan pasti kehabisan ya Pak. Aduh mau promosi baju dan lain-lain, hanya Senin sudah harga naik gitu. Oke, Sobat FTUGM, ini saya pengen tanya nih perwakilan dari Fakultas Teknik, Pak Jimli. Jadi dalam kerjasamanya dengan Fakultas Teknik ini, kira-kira bagaimana keterlibatannya Fakultas Teknik dengan layanan klinik rumah swadaya ini, Pak? Ya, baik Mbak Dwi. Jadi kita sebagai salah satu institusi pendidikan kan kita kelebihannya adalah kita itu punya sumber daya. Iya. Kemudian kita itu menjadi tempat pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, jadi di dalam kerjasama ini itu Fakultas Teknik lebih banyak mengambil peran untuk mensupport dari sisi teknisnya. Jadi kita menyediakan tenaga ahli nanti yang akan mensupport, misalkan nanti pada saat memberikan konsultasi kepada masyarakat, desain teknis ini seperti apa. Nah, itu kan kita akan bantu dengan tenaga ahli arsitektur misalnya. Kemudian dari sisi konstruksi, misalnya masyarakat ada yang bertanya, ini kok retak-retak kenapa ya? Nanti kita kirimkan nanti dari tenaga ahli bidang teknik sipil, bidang konstruksi begitu. Dan cukup banyak ya, misalnya nanti juga terkait dengan penyehatan lingkungan, karena kan rumah kita kalau bicara rumah kan banyak sekali aspeknya. Nanti kita supportnya di sisi itu. Kemudian dari dosen, dari staf, dari mahasiswa mungkin nanti juga bisa bergabung di sana sebetulnya. Bisa bergabung. Oh, berarti ini nanti juga tetap ada keterlibatan mahasiswa ya, Pak ya? Betul, Mbak. Oh, oke. Berarti tadi kalau saya dengarkan untuk bidang keilmuan ya Sobat FT. Jadi ada teknik sipil masuk ya Pak ya, terus arsitektur juga masuk, mungkin juga di bagian-bagian teknis lainnya, mungkin mesin juga bisa diperlukan gitu. Juga mungkin energi-energi terbarukan gitu bisa dipakai nggak ya Pak ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya, oke. Untuk pengembangan ke depan sangat bisa saya kira. Iya, baik. Tapi ini program ini kalau di FT kerjasamanya juga sudah cukup lama ya Pak? Sebelum diselenggarakannya klinik rumah swadaya. Ya, kalau dari FT sendiri sebetulnya program-program untuk memberikan konsultasi, jasa konsultasi seperti ini sudah ada sebelumnya. Hanya yang kita terkait dengan klinik rumah swadaya sendiri, kemudian kerjasama dengan BP2P Jawa 3, Kementerian PU dan BTN itu memang baru di tahun ini kita tanda tangan tahun ini. Ya. Oke. Tapi sebetulnya layanan-layanan semacam itu sudah pernah kita berikan sebelumnya. Oke. Ini kalau yang untuk kegiatan ini nih kira-kira luarannya apa ya Pak? Ya, yang jelas kan kita memberikan layanan ya, Mbak, ya kepada masyarakat itu karena kita tahu kalau rumah itu saat ini kan sebagian besar masih disediakan secara swadaya oleh masyarakat. Tapi kan tidak semua masyarakat ini bisa mengakses informasi yang cukup terkait dengan bagaimana membangun rumah yang baik. Lalu rumah layak huni itu apa saja syaratnya, terkait perizinan dan lain-lain kan. Nah, kita support di sana. Kita berikan secara gratis begitu, masyarakat bisa berkonsultasi dengan bebas.
kemudian nanti kita berikan misalkan pandangan-pandangannya. Jadi mungkin nanti kita bisa menghasilkan beberapa contoh desain misalnya ya. Oh, contoh desainnya. Contoh desain rumah, yang rumah sederhana. Iya. Tentu kita bicaranya bangunan sederhana tadi ya, disampaikan oleh Pak Sekar. Nah, kalau bangunan yang kompleks mungkin bisa hire jasa arsitek Bisa hire sendiri ya. jasa, iya betul. Walaupun sederhana, tapi kalau bisa mencakup semuanya ya Pak, Betul. dari segi kenyamanan tadi, kesehatan dan Ya. juga jangan hanya sekedar udah kita rumahnya kecil gitu aja, tapi nggak nyaman gitu. Betul. Kata kuncinya itu layak huni, Mbak. Layak huni, betul. Jadi ini adalah sebagai salah satu pengabdian kepada masyarakat, Sobat FTUGM ya. Jadi gimana kalau menurut Pak Jimli nih, bagaimana Fakultas Teknik itu memandang kegiatan ini Pak? Kegiatan adanya klinik rumah swadaya ini, layanan klinik rumah swadaya ini. Ya, kalau dari Fakultas Teknik memandang ini sebetulnya kan memang kewajiban kita ya, Mbak Dwi ya. Iya. Karena kita tahu perumahan itu isunya sangat strategis. Semua orang butuh rumah ya. Iya, betul. Semua orang butuh rumah dan isunya kompleks gitu. Sebagian isu tersebut adalah isu-isu yang memang terkait dengan kompetensi kita di Fakultas Teknik. Tadi misalnya ada dari sisi penataan ruangnya, Iya. ada dari sisi desain arsitekturnya, konstruksi, penyehatan lingkungan, ya, bagaimana sanitasi dan lain-lain. Sehingga Fakultas Teknik merasa bahwa ya memang kita berkewajiban. Gitu. Hal-hal tersebut kan kita kembangkan di dalam Fakultas Teknik. Ada rekan-rekan dari berbagai departemen yang memang mendalami hal tersebut, dan dengan adanya program ini kan tentu menjadi sebuah media kita untuk lebih mendekatkan hasil-hasil penelitian kita, hasil-hasil pengembangan teknologi kita itu lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Benar sekali Pak. Luar biasa ya Sobat FTUGM. Baru tahu kan Sobat FTUGM kalau ada layanan seperti ini juga di Fakultas Teknik. Karena bayangan kita adalah Fakultas Teknik adalah hanya sebuah institusi untuk kita mencari ilmu, tapi kita nggak pernah tahu bahwa ternyata Fakultas Teknik juga memiliki layanan-layanan seperti ini yang bekerja sama dengan Dinas PUPR. Nah ini kembali lagi nih ke Pak Sekar. Pak Sekar, untuk layanan ini apakah bisa diakses 24 jam ya untuk online seperti itu? Apakah di hari tertentu, di jam tertentu seperti itu? Kita sudah bersepakat, jadi layanan ini bisa diakses 24 jam, kemudian kita juga membangun sistem. Karena kita bekerja sama, memandang rumah itu bukan cuma gedung di atas tanah, tapi rumah itu lebih complicated. Pertama kita ingin menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Rumah layak huni itu bukan rumah sederhana, tapi rumah yang memenuhi kemantapan secara bidang keteknikan, memenuhi aspek kesehatan, misalnya setiap jiwa itu minimal 9 meter persegi, kemudian ada akses penghawaan, ada akses pencahayaan, sanitasi dan air bersih. Ini yang kita mendorong masyarakat membangun rumah itu memiliki rumah layak huni secara swadaya. Betul. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita memberi waktu di SOP kita itu maksimal 3 hari. Bila itu berupa pertanyaan. Jadi begitu ada pertanyaan masuk, kita lihat pertanyaannya, diklasifikasikan oleh operator, maka disampaikan kepada tenaga ahli. Oh, tenaga ahlinya. Jadi misalnya untuk tenaga ahli bidang teknik, kita sampaikan ke pihak UGM. Perbankan kita sampaikan ke BTN. Ada pertanahan, kita juga menjalin komunikasi dengan bidang pertanahan. Jadi rumah itu benar-benar ya kita menyediakan layanan dari nol sampai selesai menyeluruh. One stop service mungkin. Oh, one stop service. Nah, tapi ada skema bantuan pembiayaan enggak ya Pak untuk pembangunan rumah ini, atau mungkin sudah dibangun terus mau renovasi? Mungkin Sobat FT juga seperti saya juga pengen tahu nih Pak. Ada nggak ya seperti itu? Seperti sampaikan tadi, KRS adalah layanan, bukan bantuan. Kalau bantuan ada di SPS misalnya kan, stimulan swadaya tadi itu. Jadi pemerintah menyertakan memberi bantuan uang untuk membeli bahan, untuk tukang. Nah ini yang bisa diakses oleh masyarakat yang memerlukan hal tersebut. Karena kita mengklasifikasikan masyarakat Indonesia itu dari desil 1 sampai desil 10. Nah, sasaran kita itu desil 4, 5, 6. Desil 1 itu bagian Kemensos, orang yang tidak bisa membangun rumah sama sekali. Dibangunkan. Kemudian ada 2, 3 ini ya desilnya itu tadi perbaikan kualitas rumah. Itu dilakukan dengan BSPS.
Sementara kita layanan itu desilnya 4, 5, 6 dan seterusnya. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Baik-baik. Tapi ini saya tuh masih ada ganjelan nih Pak. Awal mulanya Pak. Jadi apakah Bapak itu terjun langsung atau banyak sekali keluhan sehingga layanan ini tuh didirikan, diadakan gitu Pak. Kan pastinya kadang Sobat FT yang mungkin orang tua dan lainnya mungkin juga nggak pernah tahu ya Pak, ada layanan seperti ini. Kok Bapak akhirnya Dinas PUPR akhirnya mengadakan program ini, apakah memang karena sudah terjun, sudah mendengarkan keluhan-keluhan atau memang sudah melihat langsung atau seperti apa Pak? Sebenarnya ini amanat undang-undang. Pertama Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf H, bahwa kehidupan, perumahan dan lain sebagainya yang layak itu menjadi hak kewajiban masyarakat. Kemudian ada Baik. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Iya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 itu dari pasal 18, 19 sampai 54 mengatakan pemerintah berkewajiban menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Iya. Kemudian ada Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 juga menyatakan itu. Pemerintah daerah berkewajiban mendampingi masyarakat dalam membangun rumah secara swadaya. Peran ini yang mungkin agak terlambat Iya. pemerintah mengambil perannya. Kalau di Jogja itu ada beberapa kegiatan serupa yang sebelumnya sudah dilakukan. Baik oleh UGM, oleh BTN, oleh HRC Syarita, tapi seperti mati suri. Oh gitu. Nah ini kan mati suri, kemudian kita dari obrolan kita, kenapa sih ini terjadi? Iya. Nah, kita ngobrol, akhirnya kita menganggap dua hal. Pertama, kita kurang masif dalam mensosialisasikan. Betul. Kedua, kita tidak bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini betul. yang jadi obrolan kita dengan pihak UGM, Iya. sehingga kalau bahasa saya, jangankan masyarakat Gunung Kidul Pak yang jauh gitu kan, saya aja masuk UGM kader gitu Iya, kan. benar, Pak. Jadi dari kenyataan itu, kemudian juga ada tugas daripada Direktorat Rumah Swadaya. Iya. Sebenarnya klinik ini masih pilot project. Jadi ada 4 balai yang sekarang melakukan pilot project. Ada Balai Jawa 3, Jawa 2, Sumatera 3, dan Kalimantan 1. Tahun berikutnya di 2023 itu direncanakan ada 10 balai yang melakukan layanan serupa. Tahun berikutnya 2024 19 balai melakukan layanan yang sama. Yang sama. Itu rencana strategisnya seperti itu. Oh, berarti memang sudah diagendakan ya Pak ya, jauh-jauh hari dan ke depan gitu. Tapi yang perlu utama lagi adalah mengevaluasinya ya Pak. Jadi target itu dilaksanakan lalu dievaluasi setelah itu. Jadi yaitu tadi jangan sampai mati suri gitu. Sobat FT UGM, ini sebenarnya menarik sekali. Cuman kayaknya kita kok waktunya mungkin sudah nggak begitu banyak ya. Oke, tapi saya pengen dengar nih Pak, kalau menurut Pak Jimli dan Pak Sekar, mungkin ada kata-kata atau kalimat-kalimat untuk di akhir acara nanti ini, harapannya seperti apa nih untuk acara program ini supaya tetap terus berlangsung, supaya masyarakat juga bisa tahu semuanya. Mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa diberikan. Sebenarnya kita dengan pihak UGM melakukan inovasi untuk menutup celah itu sesuai dengan PBG, PP 16 tahun 2021 itu. Sekarang masyarakat untuk mendirikan rumah itu perlu namanya PBG yang menghapuskan IMB. Oh, nah, PPG menghabiskan IMB. Oke. Jadi IMB itu nggak ada lagi, sekarang digantikan oleh PBG. Di dalam PBG itu ada salah satu kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah menyediakan desain prototipe, mengembangkan desain itu. Dan sampai saat ini dari beberapa pemerintah daerah Jogja dan sekitarnya itu belum ada yang menyediakan. Kita bersama UGM menyediakan desain, bukan sekedar desain prototipe, tapi memang menyediakan tenaga ahli untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban izin di dalam SIMBG. Mulai dari perencanaan, RAB, semuanya itu kita penuhi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa mengajukan izin SIMBG secara gratis. Nah ini, jadi kita kepada masyarakat dan sobat FT sekalian, monggo bila ada saudara, tetangga dan siapapun juga
yang memerlukan layanan, asalkan 2 parameter tadi, pertama rumah sederhana, kedua dia masyarakat berpenghasilan rendah, menggunakan fasilitas yang kita sediakan di klinik rumah swadaya. Ini tapi nanti kita cuma casingnya aja. Iya. Sebenarnya dalamnya itu fakultas UGM yang mengerjakan semuanya. Oh ya, tetap ini ya Pak, saling bekerja sama, ya. kolaborasi. Tapi kalau tadi saya mendengarkan masyarakat berpenghasilan rendah itu yang seperti apa sih Pak? Apakah sama sekali tidak bekerja atau ada berapa nominal-nominal tertentu gitu? Karena apakah harus ada syarat harus dari RT RW seperti itu? Mungkin juga Sobat FT pengen tahu ya kondisinya seperti itu gimana Pak? Gini, Sobat FT dan Mbak Dewi, pertama menurut Kepmen PU 411 tadi, MBR itu kalau lajang itu penghasilannya 6 juta. MBR. Masyarakat berpenghasilan Oke, rendah. Anjir. Itu lajang itu penghasilannya sebulan 6 juta. Sebulan 6 juta Pak? Maksimal ya. Maksimal. Oh, Kalau oke. berkeluarga itu maksimal 8 juta. Artinya di bawah itu Di bawah itu kita termasuk MBR. Oh, Saya iya. pun termasuk MBR. Saya baru mau bilang Pak, berarti saya termasuk MBR nih Pak. Betul. Jadi itu dua hal itu. Jadi Iya. kemudian bangunan sederhana. Iya. Bangunan sederhana itu luasnya 72 Oke. dan 92. Kita tentunya bisa mengevaluasi saat seseorang ingin membangunkan rumah. Iya. Kita lihat aja kalau maunya misalnya Pak saya mau klosetnya duduk mereknya American. Oh ini jelas juga bukan. Oh, bukan warga MBR tadi ya Pak? Jadi sederhana sebenarnya. Tapi Iya, untuk iya. mendaftar ke kita, nanti kita tentukan bahwa beliau membuat pernyataan bahwa dia MBR. Atau ada data dukungnya Data lain. pendukung lainnya ya yang ini ya apa misalnya orang bekerja mungkin ada dapat dari instansinya seperti itu ya. Oke. Kayaknya saya masuk Pak dalam MBR. Tapi kalau di apa namanya di klinik rumah swadaya ini ada ini enggak Pak? Ada misalnya target tempat-tempat tertentu gitu. Jadi kan tanah di Jogja kalau nggak salah itu mungkin cukup mahal ya, Sobat FT pasti tahu ya. Yang asli Jogja pasti tahu bagaimana mencari kontrakan, membangun rumah itu mahal sekali. Itu ada tempat-tempat tertentu yang mungkin ditargetkan gitu Pak? Kita tidak menargetkan Oh, tempatnya, oke. tapi kita mempunyai layanan bukan cuma Jogja, Iya. tapi sampai ke Jawa Tengah. Oh, sampai Jawa Tengah. Nah ini Oh, daerah oke. kerja daripada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Iya. Jawa 3. Iya. Jadi masyarakat Jogja dan Jawa Tengah, siapapun juga monggo, Ya. boleh datang ke kita, boleh mengkomunikasikan ke kita siap membantu selama beliau MBR. Oke, selama beliau MBR ya, Sobat FT, ingat loh. Jadi apa namanya ini nanti kan online kan by phone dan lain-lain diakses, tapi kita bisa datang ya Pak ya, langsung datang konsultasinya. Maksudnya kalau by phone atau apa kan mungkin nggak begitu jelas ya. Jadi untuk datang tempatnya ini kemana ya Pak? Nah, sementara ini ada di kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3. Ya. Kedepannya kita akan ada mungkin di UGM, akan ada di BTN. Oke. Dan kita ingin mengembangkan ini semua di setiap kabupaten kota. Kabupaten Jadi kota, kita oke. ingin menginisiasi kabupaten kota karena ini kewajiban sesuai dengan undang-undang Iya. di kabupaten kota itu ada. Oke. Bahkan rencana kita mungkin kabupaten kota itu ada, kita masih di dalamnya. Nah, kita akan membina mereka supaya layanan itu ada untuk masyarakat. Supaya tetap pelayanan ada. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Sekar. Duh, banyak sekali ilmu yang didapatkan di acara kita pagi hari ini ya. Tapi saya juga pengen denger nih sedikit dari Pak Jimli Alfarabi dari Fakultas Teknik Perwakilan tentang acara ini dan kedepannya mungkin ada sedikit Pak yang bisa disampaikan untuk Sobat FT UGM. Ya, Mbak Dwi. Kalau kita dari Fakultas Teknik tentu berharap ya keterlibatan kita di situ bisa sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi terkait rumah layak huni, kemudian bisa ikut andil di sana untuk yang menyediakan rumah layak huni meskipun secara swadaya oleh masyarakat. Iya. Kemudian kami juga sangat terbuka sebetulnya karena dengan interaksi kita dengan kasus-kasus real dari masyarakat, tentu kita akan mendapatkan insight, oh ternyata permasalahan yang terjadi di masyarakat Ya, seperti ini. Dan betul. mungkin ya kita
meskipun kita mengembangkan pengetahuan itu kan banyak hal yang mungkin kita belum dapatkan solusinya, dan Iya. itu akan menjadi bahan yang sangat berharga buat kita Fakultas Baik. Teknik untuk melakukan riset di sana. Ah. Kemudian nanti hasilnya kita kembalikan lagi ke masyarakat nanti. Iya, Jadi, betul. kami sangat berharap ini sebetulnya nanti masyarakat, sobat FT dan lain-lain ini bisa menggunakan layanan ini, dan apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Amin, betul-betul Pak. Terima kasih banyak ini. Sobat FTUGM, jangan lupa ikutin terus ya tema-tema selanjutnya di podcast. Apalagi tema kali ini tuh spesial dan istimewa banget. Baik, untuk akhir acara nih Pak, sebenarnya saya pengen banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala saya, tapi kayaknya waktu sudah nggak memungkinkan nih. Jadi ini terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di studio podcast Grafika di Gedung Perpustakaan lantai 3. Pak Sekar terima kasih banyak. Pak Jimli terima kasih banyak ini. Sama-sama, Mbak Di. Walaupun saya belum pernah ketemu, tapi insya Allah seperti sudah keluarga ya Pak. Baik Sobat FTUGM, terima kasih banyak untuk acara kita pada pagi hari ini. Mas Bagus suka menonton orkes sambil minum Alfika. Cemilannya ada di meja. Jangan lupa tonton podcast Grafika di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.